Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algiansa. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester ke-7 jurusan PGSD dari Salut Al-Mahira Sagaranten dengan NIM 857365288. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan praktikum IPA, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan judul percobaan yaitu gerak pada tumbuhan. Nah, ada yang masih ingat gak ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa saja? Nah, inilah dia ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, peka terhadap rangsang. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, membutuhkan makan dan minum. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Yang ketujuh, yaitu bergerak. Nah, fokus pada percobaan kali ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Selain manusia dan hewan, ternyata tumbuhan juga bergerak loh. Contohnya yaitu tanaman putri malu yang daunnya akan menutup saat kita sentuh. Penasaran ya? Yuk kita buktikan pada percobaan kali ini. Nah, dalam gerak pada tumbuhan ini ada beberapa tujuan yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, mengamati gerak seismonasti. Yang kedua, mengamati gerak niktinasti. Yang ketiga, mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gerak seismonasti? Nah, gerak seismonasti ini adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Nah, percobaan pertama yang akan saya lakukan yaitu percobaan pengamatan gerak seismonasti. Ada beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan dan dibutuhkan dalam pengamatan ini, yaitu diantaranya ada penggaris, ada alat tulis, ada juga tabel pengamatan. Selain itu ada HP yang di dalamnya ada stopwatch pengukur waktu, dan juga objek yang paling utama yaitu tanaman putri malu. Bisa dilihat di sini ada tanaman putri malu sebagai objek pengamatan ini. Nah, untuk percobaan pertama, saya akan mengamati daun putri malu ini dengan sentuhan yang pertama, yaitu sentuhan secara halus. Baik, bisa dilihat di sini saya akan menyentuhnya secara halus. Bagaimana reaksi yang dikeluarkan ketika saya menyentuhnya secara halus? Nah, bisa dilihat reaksinya. Ternyata reaksi yang diberikan putri malu yaitu daun menutup dengan lambat dan hanya mengatupkan beberapa daun saja. Saya akan gunakan stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan putri malu untuk membuka kembali daunnya. Saya akan tunggu. Nah, waktu yang diperlukan untuk putri malu membuka kembali daunnya yaitu 4 menit 12 detik. Bisa dilihat 4 menit 12 detik. Selanjutnya, untuk percobaan kedua yaitu sentuhan secara sedang. Bagaimana reaksi putri malu ketika saya sentuh dengan cara sedang, sentuhan sedang? Nah, reaksinya yaitu daun menutup agak cepat dan menguncup lebih banyak daunnya dibandingkan dengan sentuhan halus tadi. Baik, saya akan ukur waktunya dengan menggunakan stopwatch. Berapa lama waktu yang dibutuhkan daun putri malu untuk kembali terbuka? Akan saya tunggu. Nah, setelah saya tunggu, ternyata waktu yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan saat saya melakukan sentuhan halus tadi. Waktunya adalah sekitar 7 menit 13 detik. Daun putri malu terbuka kembali. Baik, untuk percobaan selanjutnya saya akan berikan sentuhan kasar pada tumbuhan putri malu ini. Nah, bagaimana reaksinya? Nah, reaksinya yaitu daun menutup dengan cepat dibandingkan dengan sentuhan halus maupun sentuhan sedang yang tadi, di mana seluruh daun menguncup ke semua area yang disentuh dari ujung sampai pangkalnya. Kita
hitung lagi menggunakan stopwatch berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk daun membuka kembali. Nah, waktu yang diperlukan yaitu 9 menit 29 detik. Bisa dilihat, daun membuka kembali memerlukan waktu 9 menit 29 detik. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum ini yaitu membuktikan bahwa tanaman putri malu mengalami gerak monastik dikarenakan respon sentuhan dan reaksi daun pun bervariasi tergantung intensitas sentuhan yang saya berikan. Saat saya berikan sentuhan halus, hanya ujung daun putri malu yang mengatup. Saat saya berikan sentuhan sedang, seluruh daun putri malu mengatup dengan pelan. Saat saya berikan sentuhan kasar, seluruh daun dari ujung hingga pangkal daun putri malu mengatup dengan cepat. Jadi, semakin kasar sentuhan yang saya lakukan, maka semakin cepat juga respon yang diberikan putri malu untuk melakukan gerak seismonastik. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan melakukan uji coba tentang gerak niktinasti. Gerak niktinasti sendiri disebut gerak yang disebabkan oleh suasana gelap atau biasanya terjadi pada malam hari. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya apabila suasana gelap. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Berikut beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan ketika mengamati gerak niktinasti, yaitu alat tulis, ada tabel pengamatan, ada HP yang di dalamnya ada stopwatch, dan juga kardus yang dilapisi kresek berwarna hitam. Selain itu, saya juga membutuhkan 2 tanaman putri malu. Nah, ini ada tanaman putri malu, kita beri label A dan juga label B. Di sini kita beri label A untuk putri malu yang dibiarkan secara terbuka, yang disinari oleh matahari, dan di sini ada label B yang akan ditutup oleh kardus. Nah, langsung aja kita tutup area B ini menggunakan kardus secara pelan-pelan dan hati-hati. Ya, udah tertutup. Lalu saya akan menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu, berapa lama waktunya, yaitu sekitar 30 menit. Kita biarkan selama waktu 30 menit. Baik, di sini waktu telah menunjukkan 30 menit. Saya akan cek perbandingan dari putri malu yang ada di tempat ditutupi kardus dan juga di tempat terbuka, bagaimana perbandingannya. Nah, sekarang saya akan lihat daun putri malu yang ada di dalam kardus ini. Kita buka secara pelan-pelan. Nah, angkat kardusnya, apakah yang akan terjadi? Nah, ternyata setelah 30 menit berada di dalam kardus, daun putri malu melakukan gerak niktinasti. Bisa dilihat di mana daun putri malu mengatupkan daunnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada daun putri malu yang dibiarkan terbuka selama 30 menit yang diberikan label A, di mana tidak ada terjadi apa-apa. Daunnya masih tetap segar dan juga terbuka. Nah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu ada biji kacang hijau yang sudah direndam semalaman, lalu ada gunting dan juga sendok, ada air secukupnya, ada alat tulis, dan juga 2 buah pot yang diberi label A dan B dan juga dikasih tanah yang subur. Oke, langsung saja ke cara penanamannya. Yang pertama, kita tabur biji kacang hijau ke dalam pot ini secara sembarang saja seperti ini. Nah,
Di pot yang sama, yaitu di label B, ya kita kasih biji kacang hijau secukupnya saja seperti yang dilakukan pada pot yang pertama tadi. Nah, inilah hasilnya. Kita tunggu selama kurang lebih 7 hari ke depan. Bagaimana hasilnya? A few moments later. Nah, kondisi di hari pertama, benih mulai berkecambah dan menunjukkan tanda-tanda awal pertumbuhan. Tunasnya pun sudah muncul. Nah, kelihatan muncul. Kondisi di hari kedua, bakal batang sudah terlihat cukup jelas dan tunasnya pun sudah tumbuh dan keluar dari bijinya. Kita akan ukur berapa ukuran batang yang tumbuh di hari kedua ini. Nah, bisa dilihat. Kita catat di tabel pengamatan ini. Nah, di hari ketiga, batang sudah tumbuh ke atas, memanjang secara signifikan, dan akar terus memanjang ke bawah. Pertumbuhan ini menunjukkan respon yang jelas terhadap geotropisme negatif, yaitu menjauhi gravitasi bumi. Kita ukur berapa ukuran batangnya. Dan jangan lupa dicatat di tabel pengamatan. Nah, pada hari keempat, batang mulai semakin panjang dan juga tegak. Daunnya pun mulai membuka dan mengarah ke atas mengikuti arah tumbuh batang. Kita ukur lagi menggunakan penggaris. Berapa ukuran batangnya? Lalu dicatat di tabel pengamatan. Nah, di hari kelima terlihat daun mulai membesar dan batang semakin tinggi. Untuk pot B yang diletakkan secara horizontal atau mendatar, dia akan tumbuh membelok ke atas mengikuti arah cahaya matahari. Kita ukur dan juga catat di tabel pengamatan. Nah, pada hari ke-6, geotropisme negatif terlihat sangat jelas. Seluruh bagian batang dan juga daun tumbuh mengarah ke atas. Nah, bisa dilihat. Kita lakukan pengukuran lagi dan juga dicatat di tabel pengamatan. Nah, sudah sampai di hari terakhir pengamatan, yaitu hari ke-7, di mana tanaman kacang hijau tumbuh lebih tinggi dengan batang yang kokoh dan daun yang lebih menghijau. Terus bergerak menjauhi arah gravitasi. Batang ini tumbuh secara negatif terhadap gravitasi karena pengaruh hormon auksin. Jangan lupa diukur dan juga dicatat di tabel pengamatan. Nah, dapat disimpulkan bahwa batang kacang hijau tumbuh ke atas menjauhi gravitasi bumi, sedangkan akar tumbuh ke arah bawah menuju gravitasi bumi.
Geotropisme negatif pada batang kacang hijau menunjukkan bahwa batang tumbuhan tersebut memiliki kemampuan untuk tumbuh melawan arah gravitasi sehingga dapat mencapai cahaya matahari. Nah, cukup sekian percobaan praktikum IPA yang saya praktikan. Sampai ketemu di praktikum dan percobaan selanjutnya.